Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Edlina Stevestanti dengan NIM 44250892. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Studi Kasus Konflik Komunikasi dalam Hubungan Pasangan berdasarkan Teori Tradisi Sosio-Psikologikal. Latar belakang. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, ide, atau perasaan antar dua pihak atau lebih untuk menciptakan pemahaman bersama, baik secara lisan, tertulis, visual, maupun nonverbal. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan sosial dan kerjasama. Namun, dalam hubungan pasangan, komunikasi sering menimbulkan masalah akibat perbedaan pandangan, emosi, serta kurangnya kejelasan dalam penyampaian pesan. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman, kecurigaan, hingga ketidakpercayaan, sehingga komunikasi ini yang seharusnya mempererat hubungan justru menjadi sumber konflik. Lanjut, ada rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah tersebut? Pertama, bagaimana konflik komunikasi dapat terjadi dalam hubungan pasangan? Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kesalahpahaman komunikasi antar pasangan? Yang ketiga, bagaimana teori komunikasi menjelaskan konflik komunikasi dalam hubungan pasangan? Lanjut, ada tujuan penelitian. Apa saja tujuan penelitian ini? Pertama, menjelaskan penyebab konflik komunikasi dalam hubungan pasangan. Yang kedua, menganalisis konflik komunikasi berdasarkan teori komunikasi. Yang ketiga, mengetahui pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungan pasangan. Lanjut, ada bab 2 tinjauan pustaka. Pertama, ada pengertian komunikasi. Menurut Carl L. Hovland, komunikasi adalah proses penyampaian rangsangan atau lambang verbal untuk mempengaruhi perilaku. Sementara menurut James A. F. Stoner, melihatnya sebagai proses pemindahan pesan untuk menciptakan pemahaman. Nah, komunikasi tidak hanya melalui lisan, tetapi juga tulisan, simbol, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, serta melibatkan unsur komunikator, pesan media, komunikan, dan umpan balik. Komunikasi dikatakan efektif jika terjadi pemahaman dua arah, sehingga berperan penting dalam menyampaikan maksud, membangun hubungan, dan menghindari kesalahpahaman termasuk dalam hubungan antar pasangan. Kedua, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu apa sih? Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi langsung antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan pemikiran, serta menerima tanggapan secara langsung atau komunikasi diadik. Jenis komunikasi ini umumnya terjadi dalam hubungan pribadi seperti keluarga, pertemanan, dan pasangan, serta berperan penting dalam membangun kedekatan dan saling memahami. Dalam hubungan pasangan, komunikasi yang terbuka dan jujur dapat menciptakan keharmonisan. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Ketiga, ada konflik dalam komunikasi. Konflik dalam komunikasi terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau pemahaman sehingga pesan tidak dimengerti dengan cara yang sama, yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan. Dalam hubungan pasangan, hal ini sering dipicu oleh perbedaan pengalaman, perasaan, dan juga pandangan, sehingga masing-masing pihak bisa merasa tidak dimengerti atau diabaikan. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif sangat penting untuk menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan, dan menjaga keharmonisan hubungan. Keempat, ada teori komunikasi yang digunakan. Dalam menganalisis masalah komunikasi, dalam hubungan pasangan diperlukan pendekatan teori komunikasi, salah satunya tradisi sosio-psikologikal, yang menekankan pengaruh faktor psikologis serta persepsi, sikap, emosi, dan proses kognitif terhadap cara individu memahami dan merespon pesan. Nah, tradisi ini melihat komunikasi sebagai proses stimulus respon di mana perbedaan interpretasi, pengalaman, dan kondisi emosional dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Nah, oleh karena itu, konflik dalam hubungan pasangan tidak hanya disebabkan oleh isi pesan, tetapi juga oleh faktor internal individu, sehingga pengelola emosi dan pemahaman terhadap pasangan sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Lanjut, ada bab 3 pembahasan. Gambaran umum pasangan. Nah, komunikasi merupakan aspek penting dalam menjaga hubungan pasangan karena membantu menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan untuk membangun hubungan yang harmonis. Namun,
Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik akibat kurangnya keterbukaan, perbedaan cara berpikir, emosi yang tidak terkendali, serta kurangnya kemampuan memahami pasangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konflik komunikasi dapat terlihat dari pertengkaran kecil hingga masalah berkepanjangan yang dapat membuat hubungan menjadi renggang apabila tidak diselesaikan dengan baik. Ketiga, ada analisis konflik komunikasi berdasarkan teori tradisi sosiopsikologikal. Nah, tradisi tersebut memandang komunikasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti persepsi, emosi, sikap, dan perilaku individu. Dalam hubungan pasangan, perbedaan cara berpikir dan memahami pesan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik komunikasi. Emosi seperti marah, kecewa, dan sedih juga mempengaruhi cara seseorang berbicara dan merespon pasangan sehingga komunikasi menjadi kurang efektif. Nah, melalui pendekatan ini, konflik dipahami sebagai hasil interaksi antar perilaku, persepsi, dan respon psikologis, sehingga pemahaman terhadap faktor tersebut dapat membantu pasangan membangun komunikasi yang lebih baik dan mengurangi konflik. Keempat, ada upaya penyelesaian konflik komunikasi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik komunikasi dalam makalah ini? Penyelesaian konflik komunikasi dalam hubungan pasangan dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling memahami, agar setiap perasaan maupun masalah dapat disampaikan dengan jelas. Kemampuan mendengarkan dengan baik juga penting, agar pasangan merasa dihargai dan diperhatikan. Selain itu, pengendalian emosi diperlukan untuk menghindari sikap atau kata-kata yang dapat menyakiti pasangan. Dengan komunikasi yang efektif, sikap saling percaya dan saling menghargai, konflik dapat diselesaikan secara sehat sehingga hubungan tetap harmonis. Yang kelima, hasil analisis pembahasan berdasarkan hasil analisis konflik komunikasi dalam hubungan pasangan umumnya disebabkan oleh perbedaan persepsi, kurangnya keterbukaan, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi. Nah, perbedaan cara berpikir dan pengalaman juga membuat pesan sering diterima dengan makna yang berbeda, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran. Melalui pendekatan tradisi sosiopologikal, konflik dipahami sebagai pengaruh faktor psikologis seperti emosi, persepsi, dan respon individu terhadap perilaku komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan kemampuan mengendalikan emosi sangat penting untuk mengurangi konflik dan menjaga hubungan tetap harmonis. Lanjut, ada bab 4, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi literatur, yaitu dengan cara membaca atau mengambil informasi dari jurnal ilmiah, buku, dan juga memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih akurat. Terakhir, ada bab 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan pasangan agar tetap harmonis. Konflik komunikasi umumnya terjadi karena perbedaan persepsi, kurangnya keterbukaan, serta pengaruh emosi yang menyebabkan pesan tidak dipahami sesuai maksud sebenarnya. Melalui pendekatan tradisi sosiopologis, konflik dipahami sebagai hasil dari faktor psikologis secara individu seperti persepsi, sikap, dan emosi terhadap proses komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, jujur, saling menghargai, serta kemampuan mengendalikan emosi menjadi kunci utama dalam mengurangi konflik dan membangun hubungan pasangan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.